Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu kaca atau glass. Saya sendiri Fauzi Hidayat yang akan mulai materi. Latar belakang. Penemuan awal kaca pertama kali ditemukan sekitar tahun 3500 Masehi di Mesopotamia dan Mesir kuno. Kaca awal ini terutama digunakan untuk perhiasan dan ornamen kecil. Orang Romawi mengembangkan teknik peniupan kaca sekitar abad pertama Masehi yang memungkinkan produksi barang-barang kaca yang lebih besar dan lebih rumit. Perkembangan di abad pertengahan. Pada abad pertengahan, kaca mulai digunakan untuk jendela, terutama di gereja-gereja besar. Teknik pembuatan kaca patri atau stained glass berkembang pesat pada masa ini. Revolusi industri. Pada abad ke-19, revolusi industri membawa kemajuan besar dalam produksi kaca, memungkinkan produksi massal dan penggunaan lebih luas termasuk dalam arsitektur dan otomotif. Pokok bahasan. Pengertian kaca atau glass. Material kaca adalah bahan anorganik amorf, tidak memiliki struktur kristal yang biasanya transparan atau tembus cahaya. Kaca terbentuk melalui pendinginan cepat dari lelehan yang menghasilkan solidifikasi tanpa kristalisasi. Karena tidak memiliki struktur kristal yang teratur, kaca didisklasifikasikan sebagai bahan amorf. Bahan anorganik hasil peleburan beberapa bahan dasar yang kemudian didinginkan sampai fasa padat tanpa kristalisasi, di mana salah satu bahan utamanya adalah pasir silika. Kaca merupakan amorf non-kristalin, material padat yang bening dan tembus pandang, serta biasanya rapuh atau mudah pecah. Teori tentang sifat fisik material kaca. Yang pertama yaitu struktur amorf. Tidak seperti logam dan kristal, kaca tidak memiliki susunan atom yang teratur. Kedua, transparansi. Kaca umumnya transparan terhadap cahaya tampak. Ini karena struktur amorf tidak memiliki batas butir atau ketidaksempurnaan yang besar dapat menghamburkan cahaya. Tiga, kerapatan dan berat jenis. Kaca biasanya memiliki kerapatan sehingga sekitar 2,5 gram per sentimeter. Meskipun ini dapat bervariasi tergantung pada komposisi kimianya. 4. Sifat termal. Kaca memiliki konduktivitas termal yang rendah, menjadikannya bahan isolator termal yang baik. 4. Sifat termal. Kaca memiliki konduktivitas termal yang rendah, menjadikan bahan isolator yang baik. Yang kelima, kekerasan. Kaca memiliki kekerasan yang tinggi, biasanya diukur menggunakan skala Mohs dengan nilai sekitar 5,5 tergantung pada jenis kaca. Ini membuat kaca tahan terhadap goresan. Keenam, kekuatan mekanis. Meskipun kaca kuat dalam kompresi, ia relatif lemah dalam ketegangan dan lenturan, yang menyebabkan mudahnya pecah atau retak ketika dikenai gaya yang tidak merata atau benturan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Jawan. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tentang material kaca. Material kaca adalah bahan yang sangat serbaguna dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari jendela dan botol hingga serta optik dan pengantar elektronik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang material kaca. 1. Definisi dan komposisi. Kaca adalah bahan padat amorf yang biasanya terbuat dari campuran silika, soda, dan kapur dengan tambahan bahan lain untuk memberikan sifat khusus. Tidak seperti kristal yang memiliki susunan atom yang teratur, kaca memiliki struktur atom yang acak dan tidak teratur. 2. Proses pembuatan. Kaca dibuat dengan mencampurkan bahan baku atau biasanya pasir silika, soda, dan kapur, dan memanaskannya pada suhu tinggi sekitar 1700 Celcius sehingga meleleh. Cairan ini kemudian didinginkan dengan cepat untuk mencegah pembentukan kristal sehingga membentuk struktur amorf. Berikutnya, jenis-jenis kaca. Ada beberapa jenis kaca yang digunakan untuk berbagai aplikasi industri dan sehari-hari, masing-masing dengan
sifat, dan karakteristik yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis kaca yang umum digunakan. 1. Kaca float. Deskripsi: kaca dasar yang dibuat dengan mencairkan kaca di atas lapisan timah cair. Hasilnya adalah kaca yang sangat datar dan seragam. Penggunaannya digunakan dalam jendela, cermin, dan produk kaca lainnya yang membentukkan permukaan rata. 2. Kaca temperat atau kaca temper. Deskripsi: kaca yang dipanaskan sehingga suhu tinggi dan kemudian didinginkan dengan cepat membuatnya lebih kuat dari kaca biasanya. Penggunaan digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan tambahan dan keamanan seperti pintu kaca, jendela, kendaraan, dan pelindung layar gadget. 3. Kaca laminated. Deskripsi: terdiri dari 2 atau lebih lapisan kaca yang digabungkan dengan lapisan interlayer plastik. Jika pecah, pecahannya kaca tetap menempel pada interlayer. Penggunaan digunakan dalam kaca depan mobil, jendela bangunan, dan aplikasi keamanan lainnya. 4. Kaca low E atau low emissivity. Deskripsi: kaca yang dilapisi dengan lapisan tipis oksida logam untuk mengurangi kehilangan panas atau panas yang masuk melalui kaca. Penggunaan digunakan dalam jendela dan fasad bangunan untuk efisiensi energi. Berikutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Maita Faira. Sekian dari saya. Jenis kaca berikut adalah kaca warna. Kaca yang memiliki pigmen warna untuk mengurangi sinar matahari dan panas yang masuk. Digunakan dalam jendela bangunan, kendaraan, dan aplikasi dekoratif. Keenam, kaca reflektif. Kaca yang dilapisi dengan lapisan reflektif untuk mengurangi panas dan cahaya yang masuk. Biasanya digunakan dalam jendela bangunan, komersial, dan perumahan untuk kontrol panas dan privasi. Ketujuh, ada kaca kawat. Kaca yang memiliki kawat logam yang tertanam dalamnya untuk mencegah pecahan kaca jatuh jika pecah. Biasanya digunakan dalam aplikasi keamanan dan kebakaran, seperti jendela darurat dan pintu tahan api. Kedelapan, ada kaca borosilikat. Kaca ini memiliki komposisi borosilikat yang membuatnya sangat tahan terhadap suhu tinggi dan perubahan suhu tiba-tiba. Digunakan dalam peralatan laboratorium, peralatan masak, dan aplikasi industri yang membutuhkan ketahanan termal tinggi. Kesembilan, ada kaca optik. Kaca optik dengan kualitas optik tinggi yang digunakan untuk membuat lensa, prisma, dan komponen optik lainnya. Digunakan dalam peralatan optik seperti mikroskop, teleskop, dan kamera. Selanjutnya, ada sifat-sifat fisik kaca. Sifat fisik kaca terdiri dari 4. Yang pertama ada transparansi. Transparansi, kaca umum transparan terhadap cahaya tampak memungkinkan visibilitas melalui bahan tersebut. Kedua, kekerasan. Memiliki kekerasan yang cukup tinggi membuatnya tahan terhadap goresan namun rentan terhadap pecah dan retak. Ketiga, kekuatan mekanis. Kaca kuat dalam kompresi tetapi lemah dalam kaca memiliki konduktivitas termal yang rendah dan merupakan isolator listrik yang baik. Terakhir, ada tahan terhadap bahan kimia. Umumnya, tahan terhadap banyak bahan kimia termasuk asam dan basa, tetapi dapat terkorosi oleh bahan kimia tertentu seperti asam fluorida. Berikut akan dijelaskan oleh Adit. Perusahaan yang memproduksi kaca. 1. Saint-Gobain. Saint-Gobain merupakan salah satu industri kaca tertua yang didirikan pada 1665. Perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Paris,
Prancis tersebut memproduksi berbagai macam kaca untuk industri, konstruksi hingga otomotif. 2. PPG Industries. PPG Industries menjadi pemasok pelapis otomotif terkemuka yang bermarkas di Amerika Serikat. Perusahaan yang telah beroperasi pada 1883 tersebut mengantongi sertifikat ISO IEC 17025-200 dan ISO 14001-2015 sejak 1900. Kyocera. Perusahaan tersebut juga memproduksi keramik, adapun produk-produknya banyak digunakan oleh industri otomotif, peralatan elektronik, kemasan semikonduktor, sistem pembangkit listrik tenaga surya, mesin pencetak, mesin fotokopi, dan telepon seluler. 4. Corning International. Didirikan pada 1851, The Corning Company telah menjalankan bisnisnya dengan membuat kaca khusus, keramik, dan optik canggih. Segmen utama perusahaan yang terdaftar dalam Fortune 500 tersebut adalah otomotif dan telekomunikasi. Next slide. Material kaca memiliki berbagai kegunaan di bidang industri karena sifat-sifat uniknya seperti transparansi, ketahanan terhadap bahan kimia, dan kemampuan untuk diolah dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa kegunaan material kaca di berbagai sektor industri. 1. Industri konstruksi. Digunakan jendela dan pintu. Kaca digunakan dalam pembuatan jendela dan pintu karena transparansinya memungkinkan cahaya masuk ke dalam bangunan. 2. Fasad bangunan. Kaca sering digunakan sebagai fasad bangunan modern untuk menciptakan tampilan estetis dan memanfaatkan cahaya alami. 3. Sekat ruangan. Kaca digunakan untuk membuat sekat atau dinding partisi yang dapat memberikan privasi tanpa menghalangi cahaya. 2. Industri otomotif. 1. Kaca depan dan belakang. Mobil dan kendaraan lainnya menggunakan kaca untuk kaca depan, belakang, dan jendela samping untuk melindungi penumpang dan memberikan pandangan yang jelas. Serta digunakan kaca spion. Kaca juga digunakan untuk kaca spion yang membantu pengemudi melihat ke belakang. 3. Industri elektronik. Digunakan pada layar dan monitor. Kaca digunakan dalam pembuatan layar dan monitor untuk televisi, komputer, dan perangkat mobile. Komponen elektronik. Kaca sering digunakan sebagai isolator dalam berbagai komponen elektronik karena ketahanannya terhadap listrik dan panas. Next dilanjutkan oleh Pak Dodi. 4. Industri energi. Manufaktur. Kaca digunakan sebagai pelindung pada cepat melindungi jendela itu fungsi energi. Untuk dirancang itu supaya mampu mengurangi energi dengan menggunakan energi dalam ini. 5. Industri ini. Peralatan ini. Kaca digunakan dalam pembuatan produktif seperti jarum suntik, botol obat, dan alat laboratorium karena sifat steril dan tidak ada kutu. Tinta kaca digunakan dalam berbagai perangkat seperti botol, listrik, dan kunci. Industri kimia. Peralatan laboratorium. Kaca digunakan dalam pembuatan bukir, tabung reaksi, dan alat laboratorium lainnya karena harinya penetapan kimia. Container dan botol. Kaca digunakan untuk menyimpan bahan kimia seperti Perkembangan teknologi telah membawa peningkatan terhadap kualitas serta keragaman jenis daripada material konstruksi. Termasuk juga terdapat beberapa jenis kaca yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan secara lain. 1. Kaca bening. Sesuai dengan namanya, kaca tidak berwarna ini dikenal juga dengan sebutan hot glass. Karakteristik dari kaca ini adalah permukaannya yang rata dan sangat bersih. Kaca bening dapat digunakan pada eksterior dan interior bangunan, baik pada gedung bertingkat maupun rumah tinggal. Selain juga untuk perabot rumah tangga. 2. Kaca warna. Dikenal juga dengan sebutan kaca resin atau tinted glass. Kaca ini merupakan bening atau matte yang diberi warna dengan sedikit penambahan logam pewarna. Sifat tembus pandang kaca menjadi lebih rendah dengan mengganti warna tersebut
sehingga dapat memberikan privasi. Penggunaan kaca warna ini lebih banyak pada eksterior bangunan seperti untuk sheet, curtain wall, dinding atau jendela. Tiga, kaca aktif. Disebut juga kaca soda kapur karena terbuat dari natrium silikat dan kalsium silikat. Karakteristik kaca ini adalah permukaannya yang bersih dan datar, sehingga menyebabkan pantulan yang dilakukan ketika terkena cahaya. Penggunaan kaca apim ini seringkali pada fasad dengan depan toko dan pada bangunan tinggi. Sifat kaca L memiliki karakteristik tekstur pola tertentu pada salah satu sisinya. Karakter tersebut berfungsi selain untuk memberikan efek dekoratif, juga dapat memberi pencahayaan dan pembayangan yang menarik, serta mampu mereduksi silau secara maksimal. 5. Blok kaca dikenal juga dengan glass block. Kaca ini dibuat dari dua bagian yang berbeda, di mana saat proses pengumpulan kaca, keduanya dibersihkan dan dibakar bersama-sama. Penggunaan glass block adalah sebagai elemen arsitektur dalam konstruksi dinding, skylight, dan sebagainya. Selain mampu memberikan pencahayaan terhadap tambahan untuk suatu ruangan, kaca ini bersifat tidak tembus pandang. Demikianlah presentasi kami tentang material kaca dari kami kolom kedua. Sekian dan terima kasih.